Salam semuanya saudara, selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar? Saya berdoa agar renungan hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita bawa hidup kita dalam doa kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Bahkan dimanapun umat-Mu menyaksikan acara ini, kiranya mereka semuanya diberkati. Sepanjang hari ini apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati berhasil. Dalam studi, karir, pekerjaan, mereka yang sakit Tuhan Yesus boleh sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh firman Allah. Amin. Ini kita akan belajar dengan judul, ini bahasa anak muda banget ya saudara ya. Maju kena, mundur kena. Itu dia saudara. Bahasa gampangnya mentok. Bahasa gampangnya buntu. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, artinya nggak dapat jalan terus. Artinya nggak ada jalan keluar. Makanya maju kena, mundur kena. Ini kayak judul film grup lawak beberapa puluh tahun yang lalu saudara ya. Bangsa Israel juga mengalaminya sesudah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Atas kehendak Tuhan, mereka mengalami situasi yang mentok atau buntu. Maju, mereka ketemu laut, tepi laut. Mereka mundur, mereka dikejar oleh pasukan Mesir. Dalam Keluaran 14, kalau saudara baca di ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Alkitab mengatakan ayat yang ke-11 dari ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayatnya yang ke-13, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memiliki destinasi tempat tujuan yang pasti, yaitu tanah Kanaan. Mereka memiliki tour guide atau penuntun yang luar biasa, yaitu Allah sendiri. Tapi mereka berhadapan oleh situasi yang mentok. Di depan mereka laut, di belakang mereka bangsa Mesir yang mengejar mereka. Saya percaya bahwa jalan buntu sesungguhnya adalah tempat strategis yang Tuhan siap. Kenapa dibilang tempat strategis? Karena di tempat inilah rancangan Allah digenapi. Tanpa jalan buntu, bangsa Israel nggak akan melihat mukjizat terbesar dalam hidup mereka. Tanpa jalan buntu, musuh mereka akan selalu ada. Tapi dengan jalan buntu ini, membuat mereka melihat mukjizat terbesar, bahkan musuh terbesar Israel saat itu dihancurkan oleh Tuhan. Kehidupan Kristen adalah sebuah kehidupan yang kita sering dengar adalah kehidupan peperangan rohani. Musuh-musuh kita mengelilingi kita dengan segala upaya untuk menghancurkan kita. Dari dulu, umat Allah ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia dan musuh berusaha menyerang kita. So, what should we do di tengah-tengah jalan buntu? Yang pertama, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Orang yang takut nggak mungkin menang. Orang kalau udah takut, mau bikin apa juga takut, saudara. Makanya Ayub bilang, Ayub 3 ayat yang ke-25, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Rasa takut akan melumpuhkan iman kita. So yang pertama, jangan takut. Orang yang takut nggak mungkin menang. Orang yang takut nggak bisa melihat mukjizat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau saudara sedang menghadapi jalan buntu, jangan takut. Yang kedua, apa yang harus lakukan ketika saya melihat jalan buntu dalam hidup saya? Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya suka banget kalimat berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya? Tetap berdiri dalam iman. Masa sukar adalah masa di mana Allah memisahkan orang-orang kerdil dengan orang-orang besar. Masa di mana Allah menyiapkan pahlawan-pahlawan hebat dan luar biasa. Masa di mana Allah mengeliminasi orang yang jiwa pengecut. Tetap berdiri dalam iman. Whatever the price will be, berapapun harganya, berdiri dengan iman. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi keadaan yang buntu atau mentok? Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri dalam iman. Dan yang ketiga, fokus pada keselamatan yang dari Tuhan. 2 Tawarik 20 yang ke-12. Ya Allah, kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi our eyes, mata kami tertuju kepada. Tahukah saudara bahwa di setiap sirkus, pawang akan membawa kursi dengan ujung bangkunya 4. Dan macan akan bingung, karena macan adalah binatang yang hanya bisa melihat satu objek. Ketika kursi yang 4 itu, saudara, kayunya 4 atau pondasinya 4, maka macan akan bingung, singa akan bingung. Kita bilang iblis seperti singa yang membuat kita bingung. Sebenarnya dia udah gak punya kekuatan lagi, tetapi dia membuat kita bingung dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. 2 Korintus 1 ayat yang ke-9 dan demikian. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bangsa Israel saat di padang gurun menuju tanah perjanjian, setiap kali mereka menghadapi masa sukar, setiap kali mereka fokus kepada Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan turun. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bawa pulang pesan ini, bahwa yang pertama, tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan mengizinkan saudara melewati lembah kekelaman, kalau hari ini saudara berada dalam keadaan yang sulit, jalan buntu, maju kena, mundur kena, ingat ini, Tuhan tidak pernah salah membawa saudara. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jangan takut. Tetap berdiri, tetap. Tetap itu apa? Teguh dan tegar dalam iman. Teguh dan tegar. Fokus kepada keselamatan yang dari Tuhan. Maka Tuhan akan berperang untuk kita. Bagian kabar baik ini kepada mereka atau saudara yang mengalami keadaan maju kena, mundur kena. Agar hidupmu keluar sebagai pemenang. Yang punya surga, crazy in love with you. Pada sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu